Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Sapir-Whorf menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya perlu kita pahami bersama apa itu uji normalitas, yaitu pengujian data apakah data tersebut berdistribusi normal atau tak normal. Dalam statistika parametrik mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Terdapat contoh kasus, yaitu diketahui nilai statistika dari 20 mahasiswa dengan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan seperti tertera pada data berikut. Nilainya juga tertera. Langkah-langkah untuk melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Sapir-Whorf menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS seperti tertera pada gambar seperti ini. Sebelum memperoleh data seperti ini, kita akan menginput terlebih dahulu di variabel view, di mana terdapat dua variabel, yaitu variabel gender dan nilai. Gender terlebih dahulu kita masukkan labelnya, yaitu jenis kelamin, dan values-nya adalah 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Kemudian di ratanya saya buat rata tengah, yaitu center. Kemudian measure-nya yaitu nilai nominal. Dan untuk variabel nilai, labelnya itu nilai ujian, sedangkan tidak mempunyai values. Dan terakhir adalah measure-nya yaitu scale. Data tertera seperti di sini. Kemudian langkah berikutnya yang kita lakukan adalah analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Nah, default awal yaitu terdapat dua variabel, yang pertama adalah jenis kelamin dan kedua adalah nilai ujian. Variabel nilai ujian kita masukkan ke dalam dependent list. Lalu pada menu plots kita klik sekali. Nah, untuk box plotnya kita pilih faktor level together, secara default sudah terpilih. Sedangkan untuk deskriptif perlu kita centang, yaitu stem and leaf dan histogram. Kita akan melihat untuk data histogramnya dan batang dan daunnya. Kemudian pada kotak normality plots with test kita checklist. Defaultnya tidak ada. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Di layar output kita akan memperoleh data seperti berikut ini. Yang perlu menjadi perhatian kita untuk melihat apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, pertama adalah kita melihat dari tabel test of normality. Di sini saya akan jelaskan di Microsoft Word. Ini langkah-langkah tadi yang kita lakukan. Klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Data Word ini nanti akan saya lampirkan di kolom chat maupun di informasi di dalam YouTube. Ini kemudian kita masukkan nilai ujian ke dependent list, kemudian klik plots, kemudian centang normality plot with test. Kemudian ini tadi penjelasannya, box plot apa, deskriptif apa, lalu continue. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama, yaitu test of normality. Nah, di mana nilai pertama kita lihat untuk Sapir-Whorf-nya, yaitu bernilai signifikansinya bernilai sama dengan 0,793, yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga data tersebut berdistribusi normal. Karena dalam uji hipotesis H0, di mana nilai disyaratkan untuk memperoleh nilai berdistribusi normal atau tidak, nilai signifikansinya harus lebih besar dari 0,05. Jika lebih kecil maka data tidak berdistribusi normal. Nah, untuk nilai ataupun Kolmogorov-Smirnov-nya, kita peroleh nilai signifikansinya adalah sama dengan 0,2. Itu juga lebih besar dari 0,05, sehingga data tersebut
berdistribusi normal. Dari tabel ini kita bisa simpulkan bahwasanya data berdistribusi normal melihat nilai signifikansi pada Kolmogorov seminar 0,2 dan pada Sapirowicz 0,793. Jika kita lihat dari histogram data yang ditampilkan yaitu grafiknya, di sini bisa kita lihat grafik ini menyerupai lonceng. Kalau kita pahami bersama, data berdistribusi normal adalah data yang membentuk kurva normal atau berbentuk lonceng. Nah, kalau satu lagi yang kita lihat dari normal Kiki plotnya, data tersebut mendekati garis normal. Jadi seperti itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tambahan video, jika teman-teman yang menyaksikan video ini berminat ataupun tertarik untuk melakukan uji normalitas sendiri, silakan lakukan olah data sesuai dengan yang tertampil di layar berikut ini. Silakan di pause dulu, kemudian bisa diinput di laptop ataupun di PC saudara. Terima kasih.